يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزم إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها فعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. Kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan hakikat dari cinta, bahwa hakikat dari cinta itu tidak akan sempurna kecuali hanya dengan memberikan loyalitas kepada yang dicintai, dan loyalitas ini adalah bersesuaian dengan yang dia cintai, dalam mencintai apa yang dia cintai, dan dalam membenci apa yang dia benci. Sementara Allah mencintai iman dan takwa. Kalau benar cinta kita, maka kita pasti juga mencintai iman dan takwa. Allah membenci kekafiran, kefasikan dan maksiat. Kalau benar cinta kita, maka pasti kita membenci kekafiran, kefasikan dan maksiat itu. Setelah ini beliau berkata, wa ma'lum, dan merupakan sesuatu yang sudah diketahui. Apa itu? Bahwa cinta yang menggerakkan keinginan hati. Perhatikan, annal hubba yuharriku iradatal qalbi, bahwa cinta yang menggerakkan keinginan hati. Ada cinta, ada keinginan.
yang merupakan tuntutan jiwa. Adanya keinginan itu, karena adanya cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, maka pasti melahirkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu kalau ada cinta. Kalau tidak akan mungkin hati tergerak ke situ. Jelas ini? Bahwa cinta yang menggerakkan keinginan hati. Setiap bertambah kuatnya cinta di dalam hati, maka hati akan semakin menuntut, semakin mencari, mengupayakan fi'lal mahbubat, perbuatan yang dicintai itu. Maka jika mahabbah cinta itu sempurna, maka mengharuskan iradatan jazimatan fi husulil mahbubat. Kalau cinta sempurna, maka mengharuskan adanya keinginan yang kuat dalam meraih yang dia cintai. Sehingga tinggal, kalau hamba punya kemampuan, dia akan peroleh. Jika hamba lemah, maka dia tinggal melakukan apa yang dia mampu saja, maka di sana dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dia sama. Karena niatnya ingin mendapatkannya, maka sama dengan pahala orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya berupa pahala semisal pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti sedikit pun juga. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, menyeru mendakwahkan kesesatan, maka baginya dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Ini menjelaskan hukum yang terakhir. Hukum yang berhubungan dengan niat. Kemudian beliau berkata lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh di Madinah terdapat orang-orang, ini Nabi ucapkan dalam perjalanan perang, kembali perang dari perang Tabuk. Ingat saya, dari perang Tabuk. Kata Nabi SAW, sungguh di Madinah terdapat orang-orang yang masirtum, masira, terdapat orang-orang yang tidaklah kalian berjalan pada sebuah jalan dan tidaklah kalian melintasi sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Sahabat bertanya, mereka di Madinah? Kata Nabi SAW, mereka di Madinah. Hanya uzur yang menghalangi mereka. Tapi ternyata mereka teranggap sebagai orang yang ikut dalam rombongan itu. Dalam hadits lain disebutkan illa syarakukum fil ajr. Kecuali apa? Mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Berserikat dengan kalian dalam pahala. Padahal dia di Madinah. Berserikat dengan kalian dalam pahala. Padahal dia di Madinah. Kenapa? Sebab niatnya. Niatnya menjangkau pahala orang-orang yang melakukannya. Sementara perbuatannya sendiri hanya berada di Madinah. Tapi niatnya menjangkau itu.
Dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa berangkat, tapi ada niat. Niat ini karena apa? Niat ini karena adanya kecintaan yang sempurna terhadap jihad. Dia betul-betul cinta terhadap jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Lahir iradatun jazimah. Keinginan yang amat kuat. Keinginan yang amat kuat adalah keinginan kapan ada kemampuan pasti terlaksana. Kapan ada kemampuan pasti terlaksana. Itu kalau ada keinginan jazimah. Kapan ada kemampuan pasti terlaksana. Hanya ini tidak ada kemampuannya, sakit, ada uzur. Tetapi iradatun jazimah terwujud karena cinta yang sempurna terhadap amalan itu. Akhirnya apa? Nabi katakan, tidak kalian menempuh lembah, memotong ini, naik lereng, kecuali mereka bersama kalian, berserikat bersama kalian dalam pahala. Ini ilmu penting. Bahwa niat sangat ditentukan oleh kekuatan cinta. Apa yang kita niatkan adalah apa yang kita inginkan secara kuat. Itu niat. Apa yang kita inginkan secara kuat. Dan ini tidak ada yang menggerakkannya, kata Syekh, kecuali apa? Al-mahabbah, cinta. Hadits yang pertama memberi ilmu kepada kita bahwa ada dua kelompok manusia dalam berdakwah. Ada yang da'a ila huda, ada yang mengajak kepada petunjuk, dan ada yang da'a ila dalalah, dan ada yang mengajak kepada kesesatan. Ada yang mengajak kepada petunjuk dan ada yang mengajak kepada kesesatan. Yang mengajak kepada petunjuk, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Seperti pahala, dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. 10 orang yang mengikutinya, maka apa? Dia mendapatkan pahala 10. Kalau dia sendiri kalau melakukannya hanya sekali. Kenapa dia mendapatkan pahala perbuatan orang yang banyak? Sebab dia mengajak ke situ. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan di atas, adanya ajakan ini karena adanya cinta terhadap apa yang dia ajak itu. Dia mencintai petunjuk itu. Dia mencintai Al-Quran dan Sunnah. Maka dia ajak orang kepadanya. Baik. Demikian pula yang mengajak kepada kesesatan. Maka dia akan mendapatkan al-wizr. Dosa semisal dosa-dosa. Dijamak. Dia mendapatkan dosa semisal dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi kalau dia ajak orang kepada kesyirikan, dia dapatkan dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan kesyirikan itu tetap, orang yang melakukannya tetap dapat dosa. Tetapi yang mengajak, mendapat dosa yang lebih banyak. Semakin banyak orang yang melakukan dosa itu, maka semakin banyak pula dosanya. Kesyirikan. Demikian pula bid'ah. Demikian pula dosa-dosa besar.
Demikian pula maksiat-maksiat. Dosa-dosa kecil. Demikian seterusnya. Dari sini sangat utama ketika seseorang mampu mengajak kepada kebaikan, dan sangat berbahaya ketika seseorang tidak mengetahui hidayah, petunjuk itu, dan terjerumus ke dalam mengajak kepada kesesatan. Dari sinilah dipersyaratkan untuk dakwah ilmu terhadap apa yang didakwai. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, sampaikan ya Muhammad, ayat khusus. Perintah langsung kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, sampaikan. Hadihi sabili. Inilah jalanku. Hadihi sabili. Inilah jalanku. Apa jalannya? Ada'u, berdakwah. Ini diantara makna ada'u. Saya berdakwah. Kemana? Ilallah, pada Allah. Bukan ke partai. Bukan ke kelompok. Bukan kultus individu. Bukan ke keduniaan. Bukan ke sukuan. Bukan. Tetapi ilallah, kepada Allah. Tegaknya agama Allah. Tegaknya la ilaha illallah, kepada keikhlasan, kepada ketauhidan. Ini dakwahnya Nabi sallallahu. Terus ala basirah, di atas basirah, ilmu yang betul-betul nampak. Basirah dari kata basar, mata. Berarti apa? Yang didakwai itu betul-betul dikuasai. Yang didakwai itu betul-betul dia kuasai, dia pahami. Karena itu tidak pantas orang yang belum mengetahui apa yang harus didakwai kemudian terjun dalam dakwah. Sangat dan sangat tidak pantas, sangat dan sangat berbahaya. Berbahaya bagi dia dan berbahaya bagi orang yang didakwai. Berbahaya bagi Islam, mengotori Islam, dan berbahaya bagi orang-orang di luar Islam. Sebab dia akan melihat, oh ini kan dakwahnya Islam, buktinya ini. Dia akan melihat. Kalau bahayanya hanya untuk dia, tidak membahayakan orang lain, ini enteng. Tetapi bahaya mengajak kepada kesesatan adalah bahaya yang sangat mengerikan. Karena itulah Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan jalan dakwah beliau. Bahwa jalan dakwah beliau berada di atas dua prinsip utama. Ilallah, kepada Allah, ini tujuan, ini asas dakwah. Kemudian ala basirah, di atas basirah. Perhatikan penggunaan kata ala. Ala basirah. Tidak dikatakan bil basirah. Dengan basirah. Atau ma'a bersama basirah. Tetapi dikatakan ala basirah. Pakai ala. Ala menunjukkan kekokohan. Ala menunjukkan ketinggian. Ala menunjukkan kekokohan. Berarti dari kata basirah kita bisa melihat ilmu itu harus jelas. Dengan didahului oleh kata ala, maka semakin menunjukkan kejelasan. Orang berdakwah harus ala, di atas. Sesuatu yang kokoh betul, yang betul-betul nampak jelas baginya. Itu yang didakwahkan. Ala basirah. Dari sini terseleksi semua jalan dakwah yang keluar dari dua ini. Tidak ilallah dan tidak di atas basirah.
Baik. Perhatikan, titik pembahasan kita bersumber dari ilmu yang amat penting, bahwa cinta adalah penggerak keinginan hati. Jelas? Kuatnya cinta, sempurnanya cinta terhadap yang dicintai akan melahirkan iradatun jazimah, keinginan yang amat kuat. Iradah yang jazimah mempunyai dua keadaan. Keadaan pertama, dia punya kemampuan melakukan. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kemampuan melakukannya. Paham? Kalau keinginan dia terhadap sesuatu sangat kuat, jazimah, maka itu landasannya karena cinta yang sempurna terhadap yang diinginkan. Jelas? Ini dipahami sampai sini? Baik. Kalau cinta yang sempurna ini terhadap yang diinginkan melahirkan iradatan jazimah, keinginan yang amat kuat, maka keinginan yang amat kuat ini berada di atas dua kondisi. Orang yang sudah sampai ke dalam iradatan jazimah, keinginan yang amat kuat, maka kondisinya yang pertama, dia punya kudrah, kemampuan melakukannya. Kalau punya kemampuan, maka pasti terwujud. Pasti terwujud itu. Seperti orang yang betul-betul cinta terhadap sholat. Ya. Maka pasti lahir keinginan yang kuat untuk sholat. Jamaah di masjid. Dia cinta betul jamaah di masjid. Kapan benar cintanya? Pasti lahir keinginan yang kuat untuk jamaah. Tinggal kalau ada kemampuan, maka pasti dia sholat jamaah. Ada di masjid, pasti dijumpai. Kalau dia punya kemampuan untuk datang ke masjid. Kudrah. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kemampuan. Sakit dia. Tapi cintanya sholat jamaah melahirkan tetap. Keinginan kuat itu tetap tidak akan tergeser. Karena cinta yang kuat. Hanya dia tidak punya kemampuan. Maka apa? Dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Dia hanya bisa sholat di rumah, itu yang dia lakukan. Dia tidak bisa datang ke masjid. Maka kata Syekh, pahalanya sama dengan pahala orang yang mampu melakukannya. Dari sini nampak jelas bahwa semuanya kembali kepada benarnya cinta. Jadi omong kosong cinta tanpa keinginan kuat. Omong kosong cinta tanpa wujud sementara dia mampu melakukannya. Jelas ya? Omong kosong. Perhatikan jalur-jalurnya itu. Cinta, iradah, ketika bertemu dengan kudrah, maka terjadi perbuatan. 4. Iya, terjadi perbuatan. Setelah itu, beliau rahimahullahu ta'ala kembali mengurai tentang jihad. Wal jihadu huwa badlul wus' wa huwa kullu ma yumlaku min al-qudrah fi husuli mahbubil haqq wa daf'i ma yakrahuhu al-haqq. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. Pembahasan ini beliau hubungkan lagi dengan jihad. Dan jihad kata beliau adalah badlul wus'. Pengerahan al-wus'. Apa yang dimaksudkan dengan al-wus'? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani satu pun jiwa kecuali hanya wus'aha, wa'nya saja. Apa itu wus'a? Iya, kemampuan, bukan sembarang kemampuan. Kata beliau, wus'a adalah segala kemampuan yang dimiliki, segala. Paham ini? Bukan sekedar kemampuan, tapi segala kemampuan yang dia miliki. Jihad adalah pengerahan segenap kemampuan itu. Itu jihad. Dalam apa? Beliau jelaskan. Dalam mewujudkan apa yang dicintai oleh Al-Haq. Dan dalam menghindar, menjauh dari apa yang dibenci oleh Al-Haq. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dicintai. Disitulah jihad. Ini definisi jihad yang melingkup semua jenjang-jenjang jihad. Ini definisinya. Jadi orang masuk ke dalam jenjang jihad kalau mengerahkan segenap kemampuan. Kalau asal-asalan belum masuk. 9 belum. Dan jihad yang benar adalah jihad di jalan Allah. Apa uraian jihad di jalan Allah? Kembali kepada yang disebutkan tadi, dua itu. Mengerahkan segenap kemampuan dalam mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah. Dan mengerahkan segenap kemampuan dalam menjauhkan diri, menghindarkan diri, mengangkat, memerangi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Sekarang boleh hubungkan dengan pembahasan tadi. Maka jika hamba meninggalkan apa yang dia mampu, kembali kepada kata kudrah, apa yang dia mampu berupa jihad, yaitu alamat akan lemahnya cintanya kepada Allah, lemahnya cintanya kepada Rasulnya dalam hatinya. Alamat jelas itu. Jika hamba meninggalkan kudrah, kemampuan untuk jihad, mengerahkan segenap kemampuan, dia masih mampu, dia tinggalkan kemampuan, maka itu dalil bahwa lemah cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya dalam hatinya. Sebab kalau benar, kalau kuat, maka apa? Ini akan melahirkan apa? Kekuatan jihad. Itu disebutkan dalam ayat dalam pertemuan yang lalu. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan, Allah janjikan akan mendatangkan kaum. Bagaimana kaum itu? Allah sifati kaum itu, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini sifatnya kaum ini. Betul-betul dapat cintanya Allah dan mereka cinta kepada Allah. Benar cintanya. Mereka dapat cintanya Allah. Apa sifat-sifatnya? Adillatin alal mu'minin. Mereka rendah mengasihi orang-orang beriman. Berarti apa? Mencintai orang yang Allah cintai. A'izzatin alal kafirin. Mereka perkasa, tinggi di atas orang-orang kafir. Berarti apa? Benci terhadap orang yang Allah benci. Lihat sifat yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga sifat ini, mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang Allah benci, dan berjihad, Allah sebutkan tanpa perantara. Allah tidak katakan dan. Tidak ada kata dan, tidak ada kata au, tidak ada kata kemudian, tidak ada. Langsung. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin al kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Baru ada dan di situ. Wala yakhafuna laumata laim. Lihat kesatuannya. Berarti apa? Ini satu. Sifat ini satu. Tidak mungkin terpecah. Tidak mungkin terpecah. Karena itulah alamat cinta adalah jihad. Jihadnya hamba terhadap apa? Jihadnya hamba dalam bersesuaian dengan apa yang dia cintai oleh yang dia cintai.
Ya, dalam mencintai apa yang Allah cintai dan dalam membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan ini semua kembali kepada ilmu. Ini teori. Tapi pelaksanaannya gimana? Ini kan teori ya. Teori ini dipahami. Tapi pelaksanaannya? Pelaksanaannya tetap orang masih bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, ke dalam bid'ah. Bisa. Kalau dia salah, salah dalam melihat bahwa ini yang Allah cintai dan ini yang Allah benci. Iya. Salah dalam melihat itu. Karena itulah kunci segalanya adalah ilmu. Itu kunci semua kebaikan. Kunci semua kebaikan adalah ilmu. Cinta benar menggerakkan hati. Cinta yang menggerakkan keinginan hati. Keinginan hati yang kuat melahirkan perbuatan. Benar-benar. Tetapi apakah cinta itu benar atau salah? Ya. Yang kita cinta itu benar atau tidak? Yang kita cinta itu salah atau tidak? Yang jelas, benar yang kita cintai, salah yang kita cintai. Cinta itu, kalau cinta terhadap sesuatu, benar atau salahnya, melahirkan keinginan. Keinginan hati untuk meraihnya. Tapi tinggal benar tidaknya. Benar tidaknya kembali kepada ilmu. Fiqh, pahamnya seseorang. Yang Allah beri kepada hamba. Ini kunci. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, siapapun, ini syarat. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka jawabannya apa? Jalurnya apa? Yufaqqihhu. Allah akan faqihkan dia fid din. Langsung dibatasi. Faqih, paham, fid din, dalam agama. Bukan urusan dunia. Bukan urusan bangunan, bukan urusan pertanian, bukan urusan ini, bukan, tapi urusan agama. Urusan-urusan keduniaan bisa dituntut, bisa dipelajari ketika dibenarkan oleh agama dan mendukung perkara-perkara agama. Sama dengan hasil. Hari urusan keduniaan apa? Keduniaan. Keduniaan itu tidak akan ada nilainya kecuali dalam rangka berada di atas agama, baru bermanfaat. Kalau tidak berada di atas agama, maka apa? Dan nilainya. Rendah betul itu dunia. Sebagaimana katanya dunia. Dunia dalam bahasa Arab sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Harta kita, kedudukan kita, kekayaan kita, mobil kita, semuanya tiada nilainya. Sesuatu yang rendah, hina. Yang bermanfaat adalah ketika dalam rangka untuk beragama, semakin beragama. Yang kuncinya adalah memahami agama. Yufaqqihhu fid din. Paham agama. Kita biasa mendengar ini. Pembahasan ini bisa dipahami oleh pelaku syirik, pelaku bid'ah, bahkan dipahami oleh orang-orang kafir. Dia pahami. Cinta melahirkan keinginan hati. Keinginan yang kuat dari hati ketika bertemu dengan kemampuan, maka lahir perbuatan dipahami. Lagu-lagu para penyanyi mengarah ke situ. Dia pahami. Tetapi cinta benar atau tidak? Ini dia masalahnya. Ini kembali kepada ilmu. Karena pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk dalam bercinta. Petunjuk dalam bercinta yang benar. Petunjuk dalam mencinta yang benar, yang tiada tandingannya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu
Allah persyaratkan betul perkara ini sebagaimana pada ayat yang lewat pada pertemuan yang lalu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan ya Muhammad. Datang dalam bentuk qul, sampaikan. Padahal semua ayat Al-Quran kan memang diperintahkan untuk disampaikan kan? Iya. Ya tidak. Semua ayat Al-Quran tidak ada qul, ada qul, itu memang sudah diperintahkan untuk disampaikan. Tapi kenapa disebutkan lagi qul ini? Berarti tidak sembarang ini penyampaiannya. Ini penyampaian rahasia. Iya. Rahasia ilmu, hakikat ilmu, kedalaman ilmu, mutiara ilmu yang tiada tandingannya. Iya. Qul, sampaikan. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah. Ternyata syarat. Jika kalian cinta kepada Allah. Ini dia. Sebab semua mengaku. Saya melakukan ini karena Allah mencintai. Saya melakukan ini karena Allah mencintai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dia pahami masing-masing. Allah turunkan aturan. Qul, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Kata Rasulullah. Di sini tidak disebut Allah. Perhatikan khususnya perkara ini. Tidak dikatakan fattabi'ullah wa iyaya, maka ikuti Allah dan saya. Iya, tidak disebut Allah di sini dalam ittiba. Sebab ini jalur khusus untuk dipahami. Fattabi'uni, maka ikuti saya. Ikuti saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan. Supaya boleh salah menyampaikan, maka ikuti saya. Ini syarat benarnya cinta. Harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti apa? Mengikuti apa yang beliau datangkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangkan oleh Nabi Muhammad SAW, ambil. Apapun ditinggalkan, tinggalkan. Bukan yang didatangkan oleh ustaz ini, kiai ini, maulana ini, syekh itu. Tidak. Bukan yang didatangkan oleh buku ini, buku itu, tidak. Tapi yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu jadikan manhaj cara menuntut ilmu. Mendengar ucapan orang. Mana dalilnya dari Nabi? Baca buku ini. Dipertanggungjawabkan dia dari Nabi. Di zaman Nabi jamaah, sudah banyak orang. Iya. Yang Allah sebutkan. Iya. Yang Allah sebutkan dalam surah khusus. Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Lihat sifat. Jika kamu lihat mereka, kamu akan kagum terhadap penampilannya. Ada syekh. Kamu akan kagum. Terus wa iyaqulu tasma' liqawlihim. Jika mereka berkata, kamu akan dengarkan ucapannya. Tapi ternyata, mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin berada pada neraka yang paling bawah. Ini yang paling Nabi takutkan terhadap umatnya. Ini diantara yang paling Nabi takut terhadap umatnya adalah munafiqun alimul lisan. Munafik menampakkan begini dan begini, sementara tidak sesuai dengan apa yang betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan bersumber dari Quran dan Sunnah. Bersumber dari apa? Bersumber dari mimpi, dari perasaan, dari kata orang, dari keputusan yayasan. Ini sudah paten ini, musyawarah partai. Ini tidak bisa diganggu-gugat, ini sudah merupakan adat istiadat kita. Itu jadi patokan. Tidak akan bisa. Fattabi'uni. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk memberitahu syarat ini. Ikuti saya.
Maka apa akibatnya? Dua. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian, dibalas cintanya. Sebab jalurnya benar. Yuhibbukumullah. Cukup di situ tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebab apa? Allah tahu betul. Bagaimanapun benarnya cintanya seorang pasti bersalah. Kan itu Allah jamin. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Pasti bersalah. Tapi yang terbaik adalah yang mengakui kesalahannya. Yang sangat mengerikan adalah setelah jelas tetap tidak mau mengaku bersalah. Ini adalah kalau sudah sangat jelas kemudian tetap tidak mau mengaku bersalah, maka ini yang dimaksudkan betul-betul berada di atas kemunafikan. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya terdapat penyakit, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Allah yang tambah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dua janji dari Allah yang Allah letak dalam jawaban syarat. Jawaban syarat sehingga apa? Jawaban syarat menunjukkan pasti kalau ada syarat. Cinta kepada Allah dengan mengikuti saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jawabannya pasti, Allah cintai, Allah ampuni. Kemudian jawaban pasti sebagai syarat ini diawali dengan perintah, kul sampaikan, sehingga betul-betul pasti. Dipertegas kepastiannya dengan menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang maha menjanjikan, Allah yang menjanjikan itu Ghafur, maha memberikan ampunan. Tidak dijanjikan saja diampuni, apalagi yang sudah dipastikan janjinya. Lagi Rahim, maha merahmati. Karena itu pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi kembali kepada sejauh mana, sedalam apa kita mampu memilah. Mana yang betul-betul Nabi SAW cintai, mana yang betul-betul di atas Quran dan Sunnah, mana yang sekedar perasaan, mana yang betul-betul di atas Quran, mana yang betul-betul di atas Sunnah, apa hanya sekedar ucapan, pendapat. Mana yang betul-betul di atas Al-Quran, mana yang betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW, atau hanya sekedar mimpi, hanya ini dan itu. Diperjelas. Mana yang betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW, atau hanya sekedar orang bilang ini hadisnya Nabi, ini datang dari Nabi, sementara tidak ada pembuktian datang dari Rasulullah SAW. Perjelas jemaah. Sebab ini perkara yang menentukan celaka tidaknya kita. Perkara dunia, alam barzah dan akhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kemudian dididik para sahabat oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW mendidik sahabat dengan pendidikan yang hebat ini dalam menyeleksi ilmu supaya betul-betul datang. Yang kemudian turun kepada murid-murid sahabat. Di zamannya muridnya sahabat. Di zamannya muridnya sahabat. Sudah muncul bid'ah. Di zamannya Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, murid-murid sahabat, sudah muncul bid'ah. Sehingga apa? Mereka ketika ada yang bilang Nabi SAW bersabda, mereka bilang sammu lana rijalakum. Sebutkan orang-orang yang meriwayatkannya. Kamu dengar dari mana? Dia tidak terima kalau Nabi SAW langsung dikatakan Nabi SAW bilang. Sementara orang ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Coba lihat. Mereka ini generasi kedua, generasi terbaik kedua. Pada zamannya sahabat tidak ada yang seperti itu, sebab semuanya sahabat Nabi. Manusia satu di atas agama, keadilannya terjaga. Tidak mungkin ada yang berani mendustakan Rasulullah SAW. Mustahil. Tapi setelah muncul bid'ah, mereka berseleksi. Sebutkan. Mereka katakan, kalau dari ahli sunnah, itu istilah ahli sunnah sudah ada di situ.
Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Istilah ahli sunnah sudah ada di situ. Kalau dari ahli sunnah, maka kami diterima. Kalau dari ahli bidah, tertolak. Penjagaan agama. Sebab itu inti. Di situ lahir cinta dari sesuatu yang diketahui. Kalau salah yang diketahui, salah cintanya, salah keinginannya, salah kemampuannya, salah perbuatannya, salah pengamalannya, salah dakwahnya, salah akibatnya. Luar biasa banyaknya salah. Sementara dalam melihat kesalahan ini saja, banyak orang hanya melihat apa? Kesalahan akibat. Banyak orang hanya melihat kesalahan akibat. Padahal sumber awal kesalahan adalah kesalahan dalam mencintai. Dan asal kesalahan dalam mencintai adalah kesalahan dalam berilmu. Kesalahan dalam berilmu. Karena itu nampak jelas semua kelompok sesat pasti benci berilmu. Itu jelas itu. Sebab kapan dia telusuri ilmu akan nampak kesesatannya. Benci ilmu, tidak usah belajar. Semua tarekat seperti itu. Semua tarekat seperti itu. Naqsyabandiyah, Jistiyah, Syahrawardiyah, Yusuf, Semang dan lain-lainnya. Sebab intinya adalah apa yang dikatakan guru. Jangan kamu tanya-tanya, itu doktrin awal. Kualat kamu. Padahal Rasulullah SAW ketika datang sahabatnya, pernah datang seorang sahabat. Apa yang membuat kamu datang? Katanya, ya Rasulullah, saya datang untuk menuntut ilmu. Coba lihat. Mau mencari ilmu. Nabi sambut marhaban bi talibil ilmu. Disambut penuntut ilmu yang mencari ilmu. Ilmu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, Quran dan Sunnah. Wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah menurunkan kepada engkau yang Muhammad Alkitab dan hikmah. Al-Quran dan Sunnah. Ini harus dipelajari. Kalau orang kuat di atas ini, bagaimanapun keadaan orang yang berceramah, dia akan pertanyakan, dia akan seleksi. Walaupun yang berceramah itu sudah dikenal di atas sunnah. Sebab bagaimanapun hebatnya orang di atas sunnah, tetap nyamanya manusia pasti bersalah. Apalagi kalau memang tidak dikenal di atas sunnah. Kalau antum memahami ini jamaah, sumbernya adalah dari sisi apa? Sumbernya adalah dari sisi bagaimana memahami ilmu. Dari sinilah lahir orang-orang yang takut kalau sampai jalur ilmunya salah. Tidak sembahyang dia mau duduk mendengar. Sebab dalam rangka takutnya itu. Takut dia. Sebab apa? Penjelasan seseorang, bayan seseorang, diantaranya ada yang sudah disia-siasi. Kesesatan disia-siasi bisa menyisir orang yang mendengarkannya. Nabi SAW bersabda, Inna binal bayani la sihra. Sungguh di antara al-bayan penjelasan itu la sihra, betul-betul merupakan sihir. Dan Nabi telah ingatkan, di antara yang paling takutkan terhadap umatnya adalah munafiqun alimul lisan, munafik yang sangat pandai lisannya. Karena itu al-Auza'i, imam-imam di zaman generasi yang terbaik, 3 generasi yang terbaik ini menegaskan jalur ilmu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'al rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atas engkau untuk berpegang teguh dengan peninggalannya as-salaf. Siapa salafnya al-Auza'i? Para sahabat, pembesar tabi'in. Itu salafnya dia, itu pendahulunya dia. Wajib bagi kamu berpegang teguh dengan mereka. Apa yang mereka tinggalkan? Walaupun manusia meninggalkan kamu. Dan tinggalkan pendapat orang, sekedar pendapat. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka memperindah,nya, menghias-hiasinya dengan kalimat-kalimat indah. In nasihat, dan
sanad kepada Auza'i ini sanadnya kuat. Jalur sanadnya ini sampai kepada Auza'i sanadnya kuat. Dipertanggungjawabkan bahwa betul-betul Imam Al-Auza'i mengucapkan kalimat ini. Penjagaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita dapat simpulkan dari pertemuan ini? Satu, bahwa cinta digerakkan oleh cinta adalah penggerak keinginan hati. Kuat tidaknya cinta menentukan kuat tidaknya keinginan hati. Cinta yang sempurna melahirkan iradatan jazimah, keinginan yang amat kuat. Iradatan jazimah mempunyai dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika bertemu dengan kemampuan mewujudkannya, maka pasti terlaksana. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kemampuan, tetapi iradah jazimah yang dilandasi karena cinta itu ada, maka apa? Dia sekedar melakukan sesuatu yang dia mampu. Lakukan sesuai dengan kemampuannya. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Baik. Ilmu selanjutnya, kekuatan cinta sangat ditentukan oleh alamatnya jihad. Apa itu jihad? Pengerahan segenap kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan apa yang dicintai oleh yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menghindarkan diri oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kemudian ilmu yang selanjutnya, bahwa lemah tidaknya iman seseorang, lemah tidaknya cinta seseorang kepada Allah, kepada Rasulnya di dalam hati, sangat ditentukan oleh besar tidaknya kemampuan dia, kudrah dia dalam mewujudkan jihad itu. Kemudian apa yang telah kita sebutkan bahwa ittiba terhadap Rasulullah SAW adalah jalur mewujudkan cinta. Kembali kepada ilmu, sebab dia adalah dasar lahirnya cinta yang benar. Bisa dipahami jemaah? Tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu kecuali setelah dia ketahui. Kecuali setelah dia ketahui. Kalau ilmunya benar tentang sesuatu itu, maka cintanya benar. Kalau ilmunya salah, maka cintanya salah. Dari cinta inilah lahir keinginan. Dari keinginan inilah lahir perbuatan. Dari perbuatan inilah lahir amalan-amalan. Dari amalan-amalan inilah lahir akibat-akibat. Amalan yang berulang-berulang melahirkan sifat. Kapan sudah menjadi sifat, maka luar biasa keadaannya dia dalam bercinta. Tinggal apakah terlalu sesat atau betul-betul sangat baik. Kalau sudah menjadi sifat, maka apa? Dua ponisnya, teramat baik atau teramat sesat. Kalau sudah menjadi sifat. Kalau landasannya cinta yang benar, maka teramat baik. Kalau landasannya cinta yang salah, maka teramat sesat. Sebab apa? Keburukan yang dilandasi, keburukan yang sudah menjadi sifat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sifat-sifat jelek yang sudah menjadi sifat bukan sekedar dilakukan, tapi sudah dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi sifat. Ini kata beliau, menggeser gunung yang kokoh itu lebih mudah daripada menghilangkan penyakit ini. Lebih mudah menggeser gunung yang tertancap kuat, itu lebih mudah daripada menghilangkan penyakit ini. Sebab penyakit ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah tutup hatinya. Siapa yang mampu membuka setelah Allah Subhanahu wa taala tutup? Siapa yang mampu membukanya setelah Allah Subhanahu wa taala tutup? Karena itu terlihat kekerasan hati kita. Ingat, pahamnya seseorang adalah kunci, tetapi dia bukan jaminan. Fir'aun sangat mengerti bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah kebenaran. Tapi apa? Kenapa dia tolak? Ini penyakit lain. Kalau tadi kita bahas penyakit bodoh yang melahirkan cinta yang salah.
Maka ternyata ada orang yang sudah dapatkan ilmu tetap sesat. Kenapa? Dua penyakit yang merupakan penyakitnya Fir'aun dan Iblis. Apa itu? Zulma wa uluwa, kezaliman dan pelampauan batas, merasa tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajhadu biha wa sayqanatha anfusuhum zulma wa uluwa." Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu biha, ingkar terhadap yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Padahal kata Allah, "Wa sayqanatha anfusuhum." Jiwa-jiwa mereka yakin akan hal itu. Allah katakan istaiqanatha dari kata yakin. Mereka yakin itu, benar itu. Tapi kenapa ingkar? Zulma wa uluwa, kezaliman. Sifat zalim. Dan uluwa, merasa tinggi. Ingin melampaui yang lainnya. Takaburan jemaah. Karena itu kesempurnaan ilmu seseorang adalah ketika dia mampu memiliki sifat adil dan mampu memiliki sifat tawadu. Tidak takabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, membenarkan cinta, membenarkan keinginan, membenarkan kekuatan perbuatan sampai akhirnya menjadi sifat kita di atas kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan cinta Allah, mendapatkan cintanya orang-orang yang Allah cintai, dan mendapatkan cinta terhadap amal yang mendekatkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami meminta cintamu dan cintanya orang-orang yang kamu cintai, serta cinta terhadap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.